Puji syukur kita panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Kita dimungkinkan menikmati kasih karunia Tuhan hari baru. Dan pagi hari ini kita rindu mendengarkan firman Tuhan dari 2 Samuel pasal 1 ayat 1, 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10. Dan nantinya saya akan membaca ayat 6 sampai 10. Mari sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur pada pagi ini. Tuhan mengasihi kami, Tuhan terus memberkati kami, sehingga kami boleh menikmati hari baru lagi karunia-Mu. Kami rindu mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan, tolong kami ya Roh Kudus. Berbicaralah ya Allah, ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Samuel pasal 5 ayat 1 sampai 10 dan saya akan membaca ayat 6 sampai 10. Daud merebut Yerusalem dari orang Yebus. Raja bersama orang-orangnya pergi ke Yerusalem menyerang orang Yebus, penduduk negeri itu. Mereka berkata kepada Daud, "Engkau tidak sanggup masuk ke sini. Orang buta dan orang timpang pun dapat mengenyahkan engkau." Pikir mereka, Daud tidak sanggup masuk ke sini. Tetapi Daud merebut kubu pertahanan Sion, yaitu kota Daud sekarang. Pada hari itu Daud berkata, "Siapa yang hendak mengalahkan orang Yebus harus masuk melalui saluran air untuk mencapai orang timpang dan orang buta." Hati Daud benci kepada mereka. Sebab itu dikatakan orang buta dan orang timpang tidak boleh masuk bait. Daud menetap di kubu pertahanan itu dan menamainya kota Daud. Ia melakukan pembangunan sekelilingnya, mulai dari Milo ke bagian dalam. Daud semakin berkuasa sebab Tuhan Allah semesta alam beserta dia. Amin. Tema kita, ketajaman emosional, kamatarusan penawa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cerdas atau ketajaman bernalar merupakan kondisi yang diidamkan. Betapa tidak, orang tua dan guru susah payah mendidik anaknya agar mereka bisa menjadi cerdas. Akan tetapi ketajaman bernalar tidak akan pernah cukup jika tidak disertai dengan ketajaman emosional. Ketajaman emosional ialah kemampuan seseorang mengelola berbagai emosi dan perasaan dalam hati dan menggunakannya sebagai kekuatan positif. Toh apa gunanya cerdas jika bersifat temperamental atau pesimis dan hanya dikendalikan emosi dalam bertindak serta bertutur kata. Bacaan kita hari ini menampilkan bagaimana Daud ketajaman emosionalnya. Ejekan orang Yebus merupakan strategi untuk menakuti Daud beserta prajuritnya. Ada kepercayaan bahwa menyerang orang buta dan timpang akan mengakibatkan kebutaan dan ketimpangan. Tidak hanya itu, ejekan tersebut guna merusak jiwa pemberani pasukan supaya mereka mundur dari medan pertempuran. Daud tidak dikuasai oleh perasaan negatif sehingga ia tidak kehilangan akal untuk bisa masuk ke kota, mengalahkan lawan dan merebut kota Yerusalem. Saudara-saudara, ketajaman emosional adalah keharusan yang dimiliki tiap orang. Banyak persoalan yang terjadi jika kita tidak sanggup mengelola perasaan. Bahkan ketajaman emosional merupakan sine qua non atau kondisi yang diperlukan untuk kepemimpinan. Setidaknya memimpin diri sendiri atau keluarga. Daud mampu untuk semakin tangguh dalam kehidupannya tentu karena hikmat yang membentuknya sebagai orang yang tajam
secara emosional. Ketajaman emosional yang sejati berakar pada hikmat dan penyertaan Allah Tritunggal. Darinya kita mampu menjalani hidup ini dengan tidak gegabah, temperamen, serta pesimis karena emosi negatif. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur, kami memuliakan nama-Mu. Meteraikan dalam hati kami firman-Mu pagi hari ini, sehingga sungguh-sungguh ada ketajaman emosional pada diri kami, mengontrol hidup kami dan emosi kami. Itu boleh kami dapatkan oleh karena hikmat dan kekuatan daripada Tuhan. Terima kasih firman-Mu pagi hari ini. Kami mendoakan seluruh perjalanan hidup kami dalam minggu raya ini, mengangkat tugas dan pelayanan dalam rumah Tuhan. Jemaat-Mu yang datang beribadah memuliakan Engkau dalam rumah-Mu. Peliharakan dan berkati kami semua. Kami menikmati persekutuan memuji Engkau. Berkati pemerintah bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Berkati pemimpin kami. Berkati wakil rakyat, aparat negara, dan penegak hukum. Peliharakan umat-Mu dimanapun berada. Menjalankan pekerjaan 1 minggu ke depan ini, kami mohon perlindungan-Mu. Umat-Mu, mungkin ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Berduka Tuhan hiburkan, bergumul teguhkan, mencari pekerjaan karuniakan. Anak-anak-Mu dalam tumbuh kembang berkati, dalam bangku sekolah, bangku kuliah, peliharakan anak-anak-Mu. Orang tua kami, opa, oma, sehatkan selalu mereka. Bahkan yang berulang tahun hari ini, sempurnakan sukacita mereka. Ini doa syukur kami pagi hari ini. Kami sampaikan padamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian waktu teduh pagi, Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.